Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Haleluya. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Yesus selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Dan karena Yesus sudah berkata, ayat itu dalam Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 14 ayat 6, dia sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus. Dan juga Petrus mengatakan dalam 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita. Mantap! Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Saya sudah katakan mengapa saya mengatakan ayat-ayat ini, karena saya rindu semua orang diselamatkan. Dan sama seperti dia telah menyelamatkan, ayat ini sangat melekat di dalam hidup saya. Dan semoga kita semua menerima hal anugerah daripada Yesus yang mendengarkan ayat-ayat ini. Kiranya kebaikan Tuhan, kebaikan Yesus, kebaikan firman, kebaikan Roh Kudus, dan kebaikan dari apa yang kita lakukan melalui doa dan iman kita akan memberikan manfaat yang manjur dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sebelum kita mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Allah nyata dalam setiap hidup kami, dalam nama Yesus. Amin. Saya masih membaca dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan telah menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ingin Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Tema kita adalah jangan takut. Ya, jangan takut. Karena apa? Ada hal yang sangat spesial ketika Tuhan mengatakan jangan takut. Hadirat Allah menyertai kita. I am with you. Jadi kalau Allah menyertai kita, itu berarti Allah bertanggung jawab sebenarnya terhadap apa yang dikatakan jangan takut. Ketika terjadi kerusuhan 171, anak-anak saya mengalami ketakutan, saya juga takut. Sampai saya bilang sama anak saya, jangan takut. Ada Tuhan. Sampai anak saya itu berdoa begini. Oh, ketika dia bilang, saya bilang jangan takut. Ya, saya bilang ada Tuhan Yesus. Dia, oh, kalau Tuhan Yesus dengar, Tuhan berdoa kita. Kalau kita gitu, kita pindah saja ke surga. Itu anak sulung saya mengajak untuk pindah ke surga. Lalu saya bilang, udah bilang aja sama Tuhan Yesus. Dia bilang sama Tuhan. Lalu saya tanya, apa kata Tuhan Yesus? Dia dijawab, nggak dijawab, Pak. Ya, waktu itu ya 4 tahunan ya. Jadi itu, tapi itu tidak akan pernah saya lupakan. Ya. Jadi di dalam situasi yang mengerikan itu, karena kami ada di tengah-tengah masa dan melewati masa yang begitu sedang marah dengan segala euforia mereka untuk melakukan penjarahan di sana sini. Itu sangat satu hal yang sangat mengerikan, menyebut nama Allah tetapi hadirat setan yang ada. Itu bagi saya sangat mengerikan. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, kami masih bisa lewati amarah manusia yang sedang membakar, termasuk tempat saya. Saya belum keluar waktu belum bergerak dari depan rumah saya ketika mereka mulai membakar apa-apa yang ada di dalam rumah itu.
dan mengambil apa-apa yang mereka ambil. Saya hanya keluar bagi ibadah. Tapi satu hal yang saya mau katakan, Yesus yang memberikan ketenangan bagi saya, sehingga saya berada di tempat itu tanpa ketakutan, tanpa rasa saya gentar menghadapi mereka. Karena apa? Begitu Tuhan luar biasa. Sampai seorang Bu Haji katakan, Pak, tidak usah lihat-lihat. Tapi saya katakan, biarkan Bu Haji saya. Ketika pedang yang panjang itu di leher saya mengatakan nyawa saya itu bukan di tangan. Kalau Tuhan, saya yakin, karena Tuhan kalau tidak Tuhan beri untuk menarik, nggak akan ada kekuatan orang untuk menarik. Nyawa saya bukan di tangan. Saya mendengar dari belakang, tidak ada soal urusan nyawa. Paginya pisau di perut saya karena saya membawa wartawan. Saya ingin melihat tempat saya. Dan sekaligus wartawan pastor dari luar negeri. Tapi saya tidak sedang menjelekkan bangsa saya. Tetapi itulah yang terjadi. Tapi itu melatih iman untuk terus tidak takut. Dan seringkali enggak takut Bang ya, peristiwa 171. Saya katakan, kamu tahu di mana saya tinggal? 171. Di Yosudarso. Sekarang saya tinggal di mana? Yosudarso. Itu berarti saya tidak takut. Dan kamu tahu, kalau saya takut, saya pindah. Itu kita tidak perlu diteror. Karena apa? Itu alasan jangan takut. Amarah manusia hanya 24 jam. Itu sudah lewat 24 jam. Ya, itu nama Tuhan. Lalu kemudian, yang kedua, jangan takut sebab Allah telah meneguhkan hubungan kita. I am your God. Jadi penting untuk kau teguh, kita harus memiliki hubungan persekutuan dengan Tuhan. Memang dia kata, I'm your God. Kalau kita menyadari dia Allah kita, berarti ada hubungan spesial dengan kita. Kita memiliki hubungan intim dengan dia yang membawa pengaruh yang baik, yang membawa keteguhan iman. Kalau iman sudah teguh karena Tuhan, kau tidak akan pernah takut menghadapi apa. Saya garansikan. Di tengah-tengah desakan, di tengah-tengah intimidasi, di tengah-tengah tekanan, selama bukan hanya 1 tahun, hampir 3 tahun. Sampai pada akhirnya, saya harus melepaskan pahlawan saya di hadapan Tuhan. Kalau Anda mengerti, ada doa pahlawan. Itu sudah sampai yang terakhir. Musa pahlawan. Orang-orang yang memberontak kepada dia di pelan hidup-hidup. Jadi kalau engkau sudah tidak kuat, pahlawan di hadapan Allah. Ada 4 itu. Itu komunikasi kita dengan Tuhan. Intermediate, intervene, lalu kemudian judgment. Kalau Allah sampai judgment, tidak ada seorang pun yang luput. Ada alasan mengapa kita judgment. Musa mengapa judgment? Ada alasan dia mengapa judgment. Bukan kehendaknya. Tapi supaya mereka mengetahui, bangsa Israel mengetahui. Dan itu sebabnya Musa judgment. Dan ketika dia judgment, belum. Ya, setelah selesai dia berngomong, bumi terbuka lebar. Menelan mereka. Yang terakhir. Yang ketiga, aku akan meneguhkan, bahkan akan, yang terakhir. Karena ini dekat-dekat apa aja. Yang ketiga, Allah menjamin, memberi, apa yang diberinya? Kekuatan, pertolongan, kemenangan atas dosa-dosa dan kematian. Jadi kalau kita punya hubungan yang indah dengan Allah, Allah memberikan garansi kepada kita. Dia memberikan jaminan kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi kekuatan musuh. Makanya firman Allah katakan, musuhmu adalah musuh. Orang melawan engkau akan aku lawan. Orang
dikasihi Tuhan. Dan kita sudah baca bagaimana Yakub itu dipanggil. Kita juga dipanggil dari orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Dan itu sebabnya saya mau katakan, hargai. Kalau dikatakan Tuhan, jangan takut, jangan takut. Sebab apa? Allah bukan hanya mengatakan firman-Nya, tetapi Dia bertanggung jawab untuk menjaga engkau. Dan juga Dia memberikan pertolongan. Ketika engkau mengalami kesesakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan memberikan engkau. Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Dan Dia menjawab aku. Mazmur 124 ayat yang ke-1. Kadang-kadang karena kita banyak yang kita ingat, kadang-kadang lupa tempat-tempat. Ya, tapi apa? Kira-kira di situ. Ya, yang mau saya katakan adalah kemenangan atas dosa dan kematian itu sudah pasti. Jadi kalau engkau dibilang Tuhan jangan takut, tapi engkau hidup dalam dosa, pasti engkau bimbang, pasti engkau ragu, pasti engkau hidup dalam dosa. Dan kematian akan menguasai diri. Dan itu sebabnya Tuhan katakan jangan takut. Supaya apa? Engkau menang atas dosamu. Dan kalau kematian tidak perlu engkau takuti. Seperti Paul Tyre itu. Dan statement yang kuat dari dia adalah, aku akan ditinggalkan oleh manusia dan akan ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi kalau manusia meninggalkan kita, kita paling dipilih sampai ke kuburan, setelah itu mereka pulang. Tapi bukan soal berapa banyak mengirim kita ke kuburan kita, tapi bagaimana caranya kita hidup dengan Tuhan. Apakah kita taat, apakah kita percaya pada Tuhan. Itu yang paling penting dalam hidup. Kadang-kadang saya lihat ada orang miskin, sangat sedikit pengantarnya. Tapi orang yang taat kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Sementara ada orang kaya yang membelot kepada Tuhan, tapi pengirimnya berjubel-jubel. Bukan soal banyaknya, tapi bukan soal siapa yang mengirim kita, yang menguburkan kita, tapi siapa yang akan menyambut kita. Itu yang kelak kita perlu ketahui. Tuhankah yang menyambut kita, atau malaikat el-maut, atau kita berada di surga atau berada di neraka. Kalau engkau hidup dengan keyakinan penuh kepada Allah, kita akan melewati masa-masa susah kita, bukan hanya di bumi ini. Ya, di bumi ini kita menikmati surga kecil, di surga yang besar kita juga akan bersama-sama dengan Tuhan. Yang Tuhan Yesus memberkati kita. Dan tanggal 31 akhir malam ini saya mau katakan kepada kita, kalau ada kata-kata saya yang salah selama saya menyampaikan firman Allah, menyinggung perasaan Anda, dan saya mau minta maaf, bukan soal firman itu saya meminta maaf. Tapi mungkin ada perkataan-perkataan saya yang tidak menyenangkan hati Anda. Perkataan saya ya, bukan perkataan firman yang menyinggung perasaan Anda. Mungkin dengan cara saya dan perbuatan-perbuatan lain, saya mohon maaf. Dan saya berharap sebagaimana berlalunya sebentar 31 Desember ini, demikianlah saya berharap berlalunya 31 ini menyambut tahun baru 1 Januari 2025. Saya berharap ya seperti berlalunya 2024, demikianlah Anda menghapuskan segala kelemahan kekurangan saya, dan sungguh saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati dan keluarga saya. Dan kita sambut di 2024 dengan lembaran baru, dengan harapan doa saya menyertai Anda, dan saya juga berharap doa-doa Anda juga mendoakan kami dalam pelayanan ini. Saya tahu ini tidak mudah, saya tidak melihat soal banyaknya pendengar, tapi saya punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan saya berharap di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan yang saya mungkin hadapi, tetapi saya selalu melihat jalan Tuhan, dan keinginan dan kerinduan saya adalah di mana semua orang hidup menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat,
dan kemudian hidup dalam ketaatan selama hidup di muka bumi. Menjadi garam, menjadi terang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh ya, kalau kita tentu ini malam-malam pernikahan di gereja ada doa-doa, saya yakin dan percaya kami juga akan mengadakan doa spesial keluarga, doa maaf-maafan, dan semoga kita semuanya tetap di dalam jalan Tuhan. Dan jangan lupa untuk berdoa, menyambut, bersyukur buat meninggalkan tahun ini dan menyambut Ultima dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan karena kita bisa memasuki tahun 2025 Januari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.